Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah General Linguistik. Pembahasan kita kali ini adalah Q&A seputar General Linguistik. Baiklah, kita akan melihat dulu seperti apa pertanyaan. Berdasarkan konsep dan definisi bahasa, jelaskan mengapa bahasa-bahasa di dunia berbeda dan beragam. Seperti yang kita ketahui bahwa di seluruh dunia itu banyak sekali bahasa, ribuan, bahkan jutaan. Bahkan kita di Indonesia saja itu lebih dari ribuan bahasa. Belum lagi dialek-dialek di setiap daerahnya. Jadi pertanyaannya, mengapa itu berbeda? Sekarang kita masuk, jawabannya adalah language is system arbitrary vocal symbol. Jadi kita sudah jelaskan pada Language and Linguistic bahwa bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrary yang digunakan untuk berkomunikasi. Sekarang kita kaitkan dengan mengapa dia berbeda. Kita fokus kepada arbitrary. Apa itu arbitrary? Yaitu convention. Jadi bahasa itu adalah kesepakatan. Jadi setiap penutur bahasa mempunyai konsep yang sama tentang bahasa. Sehingga tergantung pada bisa jadi geografis, bisa jadi keadaan wilayah, sikap, budaya, segala macam. Itu mempengaruhi kesepakatan dalam berbahasa. Sehingga bahasa itu menjadi berbeda-beda di seluruh dunia. Bahkan dalam satu bahasa itu saja punya dialek yang berbeda-beda. Jadi yang jelas bahasa itu adalah kesepakatan. Kesepakatan berupa konsep yang sama, bukan voting saya setuju itu kasih ini kasih pasti ya gitu, bukan. Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan itu adalah convention, itu adalah dia sama-sama memahami dan merujuk kepada konsep yang sama. Itu yang disebut dengan kesepakatan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditonton lagi video tentang language and linguistic. Selanjutnya yaitu adalah bahasa itu adalah dynamic. Dynamic itu dia berubah. Sama seperti convention tadi, dia berubah. Perkembangan zaman dia selalu berubah sehingga dia menyesuaikan. Jadi satu daerah dengan daerah lainnya itu perubahannya itu berbeda-beda. Jadi kira-kira simpelnya adalah mengapa bahasa itu berbeda? Dia bersifat arbitrary. Arbitrary itu bersifat convention, kesepakatan setiap daerah itu berbeda, dipengaruhi banyak hal. Dan kemudian bahasa itu bersifat dynamic, dia selalu kembang berdasarkan keadaan lingkungan penutur bahasanya. Oke, dapat dipahami secara jelas bahwa mengapa bahasa itu berbeda-beda. Oke ya. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Secara konseptual, bahasa dikatakan sebagai suatu sistem lambang bunyi yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi. Ini seperti sudah kita jelaskan tadi ya. Sehubungan dengan itu, jelaskan bagaimana proses terbentuknya suatu bahasa. Oke, tadi kita sudah jelaskan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Ini berhubungan dengan itu pertanyaannya. Kemudian, bagaimana terbentuk bahasa itu? Jadi, bahasa itu terbentuk berawal dari reference. Apa itu reference? Sumber atau rujukan. Kemudian, reference itu menjadi konsep yang menjadi reference. Jadi, ada suatu objek, kemudian menjadi konsep di pikiran, kemudian disimbol bunyikan, dibahasakan, atau yang disebut dengan vokal simbol gitu. Sesimpel itu. Jadi ada reference, ada reference, ada simbol. Jadi reference membentuk reference membentuk vokal simbol, dan dia saling berhubungan. Jadi vokal simbol merujuk kepada reference merujuk kepada referen. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi sumber rujukan bahasa. Jadi pertanyaannya nyambung antara yang pertama tadi sampai sekarang ini, dia selalu menyambung. Kita sudah tahu bahwa
bahasa itu adalah reference, ada sumber rujukan, kemudian menjadi konsep, reference, ada vokal simbol. Sekarang apa saja yang menjadi sumber rujukan dalam bahasa? Yang pertama itu adalah fisik. Jadi sesuatu objek yang bersifat fisik gitu. Ini sumber rujukan bahasa. Ini sumber rujukan. Pokoknya semua yang bersifat fisik, ada nampak, terlihat gitu. Ini disebut dengan tangan, merujuk, ada nampak tiada tangannya. Ini disebut dengan mata, ada nampak matanya. Dia merujuk kepada objek yang nampak ini, yang fisik ini. Jadi dia melihat ini, kemudian dia menjadi konsep, alat untuk melihat yang terletak di muka gitu. Kemudian disimbolkan dengan mata. Itu sumber rujukan yang pertama. Sumber rujukan yang kedua adalah abstrak. Kalau kita bicara tentang abstrak, berarti dia bicara tentang gambaran. Kalau dia bicara gambaran, berarti dia sifatnya itu ada tapi tak nampak gitu. Katakanlah kita sebut Tuhan. Apa Tuhan itu ada? Tuhan itu ada dalam pemahaman agama. Kenapa ada simbol Tuhan? Karena ada konsep Tuhan. Jadi referensinya itu Tuhan merupakan suatu zat yang esa, kemudian menjadi konsep kepercayaan yang disembah gitu. Itu yang disebut dengan Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bahasa itu sumber rujukannya itu ada abstrak, ada fisik gitu. Yang bersifat nyata dan bersifat konseptual atau bersifat yang sesuatu yang ada tapi tidak nampak. Oke, bagaimana dia didapatkan? Nah, itu berhubungan dengan panca indera. Pokoknya untuk lebih jelasnya lihat Language and Linguistics. Tonton kembali video-video yang sebelumnya supaya lebih paham. Oke, kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Dalam berkomunikasi, manusia mengenal dua jenis bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Jelaskan konsep bahasa tulis dalam pandangan linguistik. Dalam keseharian kita ada biasa berkomunikasi dengan bahasa lisan. Kemudian ada bahasa tulis. Kita sudah tahu, tapi kita tidak mungkin kita perlu mendefinisikan karena ini adalah ilmu gitu. Jadi yang dimaksud dengan bahasa tulis dalam linguistik itu adalah ya kembali kepada konsep reference, reference dan vokal simbol. Jadi kita pahami saja yang tiga ini, kita akan bisa menjabarkan bahasa itu secara lebih rinci. Kita tahu bahwa vokal simbol itu adalah yang disebut dengan bahasa. Ini yang keluar dari mulut saya ini adalah bahasa. Kemudian yang keluar vokal simbol itu kemudian disimbolkan dengan alfabet simbol. Itu yang disebut dengan bahasa tulis. Jadi bahasa yang dari mulut itu dituliskan. Itu yang disebut dengan bahasa tulis. Sesimpel itu. Oke, dapat dipahami ya? Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Dalam sebuah kamus, terdapat tulisan dengan simbol yang umum disebut dengan cara pengucapan. Jadi ada dalam kamus itu, biasanya di setelah kata itu, tulisannya itu, ada simbol yang sering dikatakan sebagai cara pengucapan. Sekarang pertanyaannya, jelaskan apa simbol yang dimaksud. Dan jelaskan apakah benar simbol itu merupakan cara pengucapan. Jawabannya adalah simbol itu disebut dengan International Phonetic Alphabet. Apa itu International Phonetic Alphabet? Yaitu simbol bunyi bahasa yang dituliskan secara internasional. Jadi semuanya sama. Kemana saja kita di seluruh dunia ini bunyi itu sama. A itu seperti ini. E itu seperti ini. Ada di dalam phonetic alphabet simbol itu. Jadi sebenarnya itu bukan cara pengucapannya, tapi itu adalah bunyi sebenarnya. Jadi benar-benar bunyinya itu yang disimbolkan. Jadi ketika dibaca, dia sama seperti bunyi aslinya gitu. Jadi bukan cara pengucapannya, itu adalah bunyi aslinya. Jadi bedanya adalah dengan alfabet yang kita pakai selama ini adalah itu merupakan language alphabet. Semua bahasa di dunia itu bahasa tulisnya itu diwakili dengan alfabet.
alfabet itu tergantung kepada kesepakatan dalam bahasanya itu. Dan kadang tidak sesuai dengan bunyinya gitu. Katakanlah seperti A, alfabet dalam bahasa Inggris itu bacanya E, sementara kita A itu tetap A gitu. Kalau kita sebagai orang Indonesia memahami. Jadi alfabet itu yang berhubungan dengan tulis berdasarkan konsep dari bahasa yang ada di masing-masing setiap daerah. Kalau International Phonetic Alphabet itu bunyi yang sebenarnya seperti apa bunyinya, itu simbolnya sama seluruh dunia gitu. Jadi yang ada di kamus itu disebut dengan International Phonetic Alphabet, dan itu bukan cara pengucapan, tapi itu adalah bunyi dari bahasa itu sebenarnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Jelaskan bagaimana proses terbentuknya makna bahasa. Oke, kalau kita paham dengan konsep yang saya berikan tadi, 3 konsep, referen, reference, dan vokal simbol, itu akan mudah sekali untuk mengetahui bagaimana proses makna itu terbentuk. Saya sebelumnya sudah mencari contoh. Ini adalah objeknya, dilihat. Kemudian objek itu menjadi konsep 4 kaki, hewan, karnivora. Kemudian disimbolkan dengan cat dalam bahasa Inggris, kucing dalam bahasa Indonesia. Dan pertanyaannya, yang mana makna itu? Jadi makna itu adalah four-legged animal carnivora itu. Jadi konsep itu adalah yang disebut dengan makna. Jadi makna itu terbentuk dari reference, ada sumber rujukan, kemudian dia menjadi konsep. Konsep itu yang disebut dengan makna gitu. Dan itulah yang 3 tadi itu. Reference, reference, dan vokal simbol. Jadi semua yang berhubungan dengan bahasa merujuk kepada 3 hal ini. Kalau kita pahami dengan jelas, saya yakin itu kita akan paham apa itu bahasa. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Tentukan jenis makna dari pertanyaan berikut. Pada pembahasan semantik, saya sudah menjelaskan apa saja jenis-jenis makna itu. Ada yang berhubungan dengan relation among word, ada relation among sentence. Sekarang kita lihat dari konsep itu, jenis dari pernyataan-pernyataan ini secara semantik. Aldo is student. Aldo is a person who studied in school. Aldo is student, dia sama dengan Aldo sign in school. Aldo adalah seorang siswa, sama dengan Aldo adalah orang yang belajar di sekolah. Itu sama. Aldo is student, Aldo adalah siswa, Aldo adalah orang yang terdaftar di sekolah. Dan makna seperti ini disebut dengan paraphrase, yaitu maknanya sama tapi dengan penyampaian yang berbeda. Itu yang disebut dengan paraphrase. Walaupun secara struktur dia berbeda, tapi secara makna dia sama. Student sama dengan person who studied in school atau sign in school. Itu disebut dengan paraphrase. Selanjutnya, Aldo is student, Aldo isn't a teacher. Aldo seorang siswa sama dengan Aldo bukan guru. Nah, jadi ini adalah ketika kita bilang Aldo student, rujukannya itu adalah Aldo adalah seorang yang terdaftar di sekolah. Namun dia mengindikasikan bahwa dia bukan guru gitu. Jadi Aldo itu bukan guru. Ini disebut dengan entailment. Entailment itu adalah ketika kita mengucapkan sesuatu, ada indikasi di belakangnya yang mengikut dari pernyataan itu. Jadi kalau student berarti dia bukan guru. Kalau dia jomblo berarti dia tidak punya pacar. Kalau dia duda berarti dia sudah cerai, tidak beristri lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat to sama dengan leg, chin sama dengan face. To itu apa? Jari kaki. Leg itu kaki. Apa bedanya jari kaki dengan kaki? Jadi jari kaki itu bagian dari kaki. Tapi secara makna jari kaki itu bisa menjadi kaki.
karena dia menjadi bagian. Kita bilang kaki saya sakit, tapi jari kita yang sakit. Misalnya muka, chin itu kan pipi. Ketika mukanya memerah, padahal yang memerah itu adalah pipinya. Jadi pipi bagian dari muka, tapi dia mewakili muka. Itu disebut dengan meronim. Oke ya. Selanjutnya ada garbage, rubbish. Garbage itu sampah, rubbish itu juga sampah. Dia sama, tapi leksikalnya berbeda. Ini disebut dengan sinonim. Kemudian ada pie. Ada kue. Pie itu sama dengan kue? Ya. Pie itu adalah kue. Apakah pie itu mewakili kue? Iya, gitu. Jadi itu disebut dengan hiponim. Berbeda dengan meronim tadi. Kalau hiponim itu dia mewakili banyak. Misalnya carrot, potato, spinach. Itu kan sayur-sayuran, sayur mayur. Kemudian kita sebut dia sebagai vegetable atau sayur gitu. Tapi kalau to dan like itu dia bagian, menjadi bagian. Kalau sayur itu jenis-jenisnya, lebih kepada spesifikasinya. Jadi meronim dan hiponim itu perbedaannya di situ. Untuk lebih jelasnya itu lihat kembali video semantik yang sudah saya lihatkan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan terakhir, yaitu tentukan jenis konstruksi bahasa di bawah ini. Apakah konstruksi tersebut tergolong morfem, kata, frasa, klasa, atau kalimat? Jelaskan. Jadi kita lihat ini dulu ya. Saya sengaja membagi-bagi itu supaya gampang untuk saya presentasikan. Sekarang kita mulai dari yang paling kecil. Morfem. Morfem itu adalah struktur bahasa yang terkecil, memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi. Berarti dia adalah caterpillar. Caterpillar itu disebut dengan morfem. Dia juga disebut dengan kata. Caterpillar itu ulat. Dan kita bagi dia cater dan pilar. Mungkin bisa ada artinya, tapi dalam konsep ini dia berbeda. Ini adalah satu kata dia. Selanjutnya kita lihat di bawahnya. Ada papan tulis, motorcycle, meja putih, dan unless. Jadi ini secara otomatis juga bukan morfem, karena dia tersusun atas morfem lainnya atau gabungan morfem. Oke, ini disebut dengan kata. Selanjutnya ada adikku, ada my student, her cute smart little sister, their mom too short. Sama dengan word itu tadi. Saya sengaja bikin dia rancu supaya nampak perbedaan antara kata dengan prasa. Jadi ini adalah prasa. Kenapa? Karena adikku itu, ku di sini menerangkan adik itu menerangkan ku di sini. Jadi dia sudah menjadi kepunyaan. My student. Jadi yang menjadi inti di situ adalah studentnya, dan kemudian my itu menerangkan. Sementara kalau di word tadi itu papan tulis, dia tidak menerangkan, papan tulis gitu. Itu merupakan nama. Motorcycle itu nama. Unless paling tidak itu dia sebuah kata itu. Jadi contohnya di sini, dan saya berikan contoh yang panjang seperti ini, her cute smart little sister. Itu sama juga dengan prasa, karena her itu dia tidak ada inti kalimatnya. Kalau ada inti kalimatnya dia bisa menjadi klausa. Tapi ini inti kalimatnya tidak ada predikatnya di situ. Jadi itu disebut dengan frasa. Selanjutnya kita lihat, his beautiful mom name was cute. If I ain't got you. Ini disebut dengan sentence. Kenapa ini disebut dengan sentence? Karena penggabungannya itu ada predikat di situ, ada inti kalimatnya. Di jawabannya itu seperti itu. Jadi secara keseluruhan dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan-perbedaan antara struktur bahasa itu. Jadi untuk lebih jelasnya bagaimana pemahamannya, lihat kembali video-video yang sudah saya berikan berhubungan dengan fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan lainnya, supaya kita dapat memahami selanjutnya. Oke ya, saya pikir sampai sekian dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih banyak, dan akhir kata, si Rahmat makan pepaya, selamat laya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.